السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah jamaah Jumat yang telah berhadir karena Allah. Mudah-mudahan ini menjadi penyebab terbukanya pintu surga untuk kita insyaAllah. Jamaah yang Allah muliakan, salah satu sifat yang paling dikhawatirkan oleh para sahabat Nabi, yaitu ketika mereka tergolong ke dalam golongan munafik. Karena munafik ini salah satu yang menyebabkan seseorang diharamkan masuk melalui surga Allah. Dia harus lebih dahulu merasakan nerakanya. Maka di zaman Nabi SAW muncullah orang-orang munafik ketika Nabi berada di Madinah. Karena munafik tidak muncul ketika Islam tidak kuat, tapi munafik muncul ketika Islam sudah berjaya, Islam sudah kuat, maka muncullah orang-orang yang merongrong Islam. Maka munafik itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama disebut dengan munafik i'tiqadi, yaitu munafik aqidah. Munafik aqidah yaitu orang-orang yang sebenarnya kafir tapi mengaku-ngaku Islam. Dan mereka ini dipastikan berada di dalam neraka Allah. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah 68, wa'adallahu al-munafiqin wal-munafiqan wal-kuffar nara jahannam khalidina fiha. Allah janji seluruh orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, bersama orang-orang kafir dalam neraka Jahannam kekal selama-lama. Maka munafik aqidah adalah orang-orang yang menyembunyikan kekafirannya, menampakkan keislamannya. Dan itu di Madinah dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada beberapa nama yang telah diberitahukan oleh Nabi SAW kepada penjaga rahasia Nabi, yaitu Huzaifah al-Yamani. Rasulullah kalau menceritakan rahasia, beliau ceritakan kepada Huzaifah. Ketika Nabi memanggil Huzaifah menceritakan belasan orang yang disebut munafik, ketika keluarnya Huzaifah dari rumah Nabi, Umar menghadang Huzaifah. Kata Umar, Huzaifah, beritahukanlah apa yang diberitahu oleh Nabi. Kata Huzaifah tentang nama-nama munafik. Lalu kata Umar, kalau begitu beritahukanlah nama-nama itu kepada aku. Kata Huzaifah, aku tidak akan memberitahukannya. Aku telah berjanji untuk menjaga rahasia ini. Lalu Umar mendesak Huzaifah, lalu kemudian mengatakan, kalau begitu, beritahukan saja, apakah aku termasuk dalam nama-nama tersebut? Huzaifah akhirnya mengatakan, engkau tidak termasuk, wahai Umar. Barulah Umar merasa senang hati. Begitulah mereka takutnya menjadi golongan munafik. Dan ini kelompok munafik yang pertama, yaitu munafik aqidah. Orang-orang bisa terhindar dari ini. InsyaAllah katanya orang Aceh,
Menyo munafik akidah mungkin terhindar insya-Allah. Karena kita mendengar nama kafir, mendengar nama Yahudi, Nasrani, benci luar biasa. Hati kita mudah-mudahan terjaga dari kemunafikan akidah. Tapi berhati-hatilah. Ada munafik yang kedua. Dan munafik ini bisa jadi hampir semua kita kadang-kadang terjebak di dalamnya. Munafik yang kedua ini disebut munafik amali, yaitu munafik dilihat dari amalnya. Apa bedanya dengan munafik aqidah? Kalau munafik aqidah, khalidina fiha, kekal di dalam neraka selama-lama. Bahkan mereka menjadi batu bakarnya neraka. Innal munafiqina kanu fid darkil asfali minan nar. Allah sebutkan orang munafik itu bahkan berada di dalam neraka, di punggung neraka, menjadi bahan bakarnya neraka. Orang kafir di atas, orang munafik di bawah. Lebih buruk munafik daripada kafir. Itu kalau munafik akidah. Kalau munafik amalan, tetap dalam neraka. Tapi dengan imannya, dia diizinkan akan kembali ke surga Allah. Lima yasha, kepada siapa yang Allah inginkan. Dan itu pun setelah merasakan siksa neraka, bisa jadi ribuan tahun, bisa jadi jutaan tahun, bisa jadi miliaran tahun. Maka jemaah melakukan Allah, berhati-hatilah dengan amalan-amalan yang menyebabkan kemunafikan. Apa saja dia? Ini yang perlu kita ketahui. Karena ramai orang lewitnya, anak sadar kadang-kadang karetlah munafik. Tapi dia masih terus merasakan bahawa dia adalah orang saleh. Dia merasakan bahawa dialah orang yang paling beriman. Padahal munafik. Nah, oleh kerana itu patutlah kita mengetahui. Munafik amalan ini bisa dilihat dari sisi muamalah, bisa dilihat dari sisi ibadah. Dari muamalah sering kita ketahui. Rasulullah yang mengatakannya, ciri-ciri munafik itu ada 3 perkara, kata Rasulullah. Iza hadasa kazaba, kalau bicara sering bohong. Kalau bicara sering berbohong. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau berjanji sering mengingkarinya. Wa iza tumina khan, kalau dia dipercaya, diberi amanah, dikasih kunci dalam satu kerjanya, satu kantor dia yang memegang kunci. Khan, dialah yang berkhianat. Jadi kan pancuri yang tamang lakan tu. Tapi urung mat kunci tamang lakan tu. Nyan munafik. Diberi amanah menjaga toko kita, lalu dia berkhianat. Dia berjualan di atas jualan toko kita, padahal dia kita beri gaji. Nyan khianat, munafik. Semua pegawai negeri yang taken kontrak, diberi amanah, masuk jam sekian, keluar jam sekian, dengan gaji sekian, bersedia ditempatkan di mana pun. Lalu kemudian dia berkhianat, tidak masuk kerja, dia punya tempat kerja lain selain kerja itu. Nyan munafik. Nyan dari sisi muamalah. Itu sudah banyak kita tahu. Karena di mana-mana orang memperdengarkan nyan ciri-ciri munafik. Namun ciri-ciri yang orang setiap hari melakukan kemunafikan dia tidak sadar, yaitu dari sisi ibadah. Dan ini bisa dilihat salah satunya yang paling utama dalam salatnya. Allah di dalam ayatnya dan Nabi di dalam hadisnya menggambarkan kemunafikan orang-orang yang salat. Jadi orang sembahyang belum tentu selamat kalau salatnya bahkan menjadi tanda kemunafikannya. Dan jangan kira orang munafik itu tidak salat. Orang munafik sembahyang, tapi dia punya ciri-ciri salatnya. Nah, bagaimana itu? Allah sebutkan di antara ciri utamanya dalam surat An-Nisa 142. Allah menyebutkan innal munafiquna yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Allah memulai kalimatnya dengan mengatakan sesungguhnya orang munafik, mereka merasa telah menipu Allah, padahal Allah lah yang telah menipu mereka. Jadi orang munafik ini menyembunyikan kebaikan, menyembunyikan kejahatan, menampakkan kebaikan. Dia kira Allah tertipu, padahal Allah lah yang telah menipu mereka. Allah tidak beri hidayah pada mereka. Mereka kira mereka ahli surga dengan kemunafikannya, padahal dimasukkan ke dalam neraka. Dan mereka baru sadar mereka tertipu nanti di akhirat. Lalu Allah sambung,
Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Munafik itu kalau melakukan salat, maka salatnya dalam keadaan malas-malasan. Yang ciri pun semayang tapi dia dengarkan azan, tidak ada semangat untuk memenuhi azan itu. Bahkan sautan azan pun dia tidak saut. Ketika dia ingin mendirikan salat, maka terasa badannya begitu lemahnya. Nyan bak gabedah gebra nilai melimangga. Kalau dia ingin melakukan salat, susahnya dia meninggalkan dunianya. Yang tengah semebut, baik di dalam kantor maupun kerjanya sebagai tukang atau apapun dia lakukan di rumahnya, menantruk watai semayang, nya hana kepiuh dari buat. Sang beedatkan, kegepingat di urinang, bang semayang ini, nyan kai bang, alah si adik. Nyop bacut dia buat. Begitu malasnya dia untuk meninggalkan kasurnya, susahnya dia melakukan salat. Padahal semayang, ujungnya semayang. Tetapi munafik, qamu kusala. Ciri yang kedua, yura'unan nas, Allah sambung. Kalau dia salat, maka dia melakukan perbuatan ria. Salatnya dia nampakkan hanya kepada manusia. Tidak penting pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika orang munafik menyuruh semayang, gak semayang ke manusia tak. Kalau dia datang salat dilihat oleh banyak orang, Masya Allah, dia nampakkan seakan-akan khusyuknya dia. Dia nampakkan begitu bagusnya rukuknya, begitu lurusnya sujudnya, begitu bagusnya dia duduk tasyahud. Bahkan kaki belakangnya dia angkat, tidak dia tidurkan berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bak getakbir cukup gad, mandum gad, gesembayang gebaca habis, yang di ke orang lain. Watai tengah dingin dia orang lain. Bahkan nyamuk yang menggigitnya pun dia tidak peduli. Hana garu kena garu ke dia hana gatai-gatai dalam semayang. Yang menyok di ke gau semayang. Menan semayang di rumah, langsung tampil beda. Ketika di rumahnya, di dalam kamarnya tidak ada yang melihatnya, langsung salatnya tampil beda. Sujudnya asal-asalan, rukuknya asal-asalan, matanya menatap kiri dan kanan untuk melihat apapun yang lewat di hadapannya. Bahkan dia bisa memperhatikan apa yang dimainkan oleh anak-anaknya. Tidak ada duduk tasyahud yang sempurna. Bahkan wuduk pun asal-asalan. Kepakan hana dingin legop. Nyan munafik. Makanya hati-hatilah katanya menyotanya ke kau pakan gak nak semayang. Pakan waktu di rumah hana gad le. Bahkan Al-Fatihah pi kadang-kadang dah yang tinggal-tinggal. Di ke gop dah baca Al-Fatihah dah pilih surat-surat yang gad untuk dah baca. Artinya surat-surat yang panjang-panjang kadang. Dilikut gop ada Al-Fatihah langsung takbir. Hana le yang panjang-panjang. Ini yang kedua, iaitu salatnya munafik suka menampakkan pada orang lain. Lalu yang ketiga, wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Jadi dalam solatnya, rakaat 1, rakaat 2, dia hanya teringat tentang takbiratul ihram. Rakaat berikut-berikutnya dia mulai masukkan dunianya. Yang katingat kebut kantu, katingat kebut rumah, katingat keno, tingat kedih. Wala yazkurunallah. Dia tidak banyak mengingat Allah illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Nah, yang model ada semayang jamaah, watai ada semayang, sadar draw ke watai salim. Waktu salam dia sadar. Ketika kita tanya imam tadi rakaat pertama baca apa, dia tidak tahu. Rakaat kedua imam baca apa setelah Al-Fatihah, dia tidak tahu. Maka jemaah melakukan Allah, hati-hati ketika selalu solat dalam keadaan tidak khusyuk. Selalu. Menyo sigaga nyan talawan kemunafikan hana bepu. Tapi sabi-sabi lagi nyan katanya kamu munafik. Itu ciri 3 yang pertama di dalam satu ayat. Di dalam hadis Nabi tambahkan ciri-ciri yang lain. Orang munafik itu paling susah melakukan salat isya dan salat subuh. Paling susah. Rasulullah mengatakan, innal munafiqin, inna asqalas salat 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik yaitu salat isya dan salat subuh. Maghrib ada, nah kesemayang. Watai isya, watai ke tengah genonton filem, genonton sinetron, itu untuk memulai salat isya. Walaupun azan berkumandang, yang susah luar biasa. Maka ji model-model lagi untuk semayang ada habis filem.
Semayang ada habis tontonan-tontonan yang dia sukai. Belum menyona bola. Tengah na bolanya hana semayang ile. Semayang poh-poh le malam, poh-poh put malam. Walaupun dalam hukum boleh, tapi ketika dia melakukannya bukan karena tahu hukum, tapi karena malasnya, dan dia lakukan setiap hari, dia munafik. Walaupun semayang. Yang walaupun semayang Isya tetap dalam ujung neraka ile. Lalu kemudian salat subuh. Begitu susahnya bangun. Makanya kenapa di mana-mana masjid saf dalam salat subuh hanya 2 saf, 3 saf, paling banyak masjid-masjid yang punya jamaah yang banyak 5, 6 saf. Yang tertidur berapa saf? Yang tertidur bisa 10 saf, 12 saf. Yang di rumahnya menyota tu truk 10 saf hana ke semayang. Yang waktu tajak subuh, jalan subuhnya sengu, sepi, lengang, tidak ada orangnya. Tapi ketika jam kerja untuk mendapatkan gaji 2,5 juta, 3,5 juta, Masya Allah, macet jalanan. Seharusnya macet jalannya buat waktu subuh, menyokkan munafik menempel dalam diri kita. Menyokkan ramai munafik, nyan subuh nyan payah macet buat jalan. Bahkan urung melit-lit untuk sembahyang subuh menghadap Allah. Tapi tidak. Yang keluar dari rumahnya 3 orang dari satu komplek, 4 orang. Subhanallah. Kemunafikan bagi orang yang tidur di waktu subuhnya susah sekali bangun. Lalu Nabi tambahkan dalam hadis yang lain, orang munafik itu suka menunda-nunda salat asar. Makanya dalam hadis Nabi katakan dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim, tilka salatul munafiq yajlisu yarqubus syam hatta iza baina qarna syayatin. Orang munafik itu waktu datang salat asar, dia duduk memandang matahari. Jadi gepreh mata huruf, popadumka, katanya yang lomba angan, popadumka. Ketika matahari telah berada di antara 2 tanduk syaitan. Artinya 2 tanduk syaitan lambang masuknya waktu maghrib. Jadi kena maghrib. Baru tergabuk. Apa yang dia lakukan? Naqaru 4 raka'an. Wala yazkurullaha illa qalila. Mulailah dia berlari, berwuduk dengan cepat, mendirikan salat dengan cepat seperti ayam mematuk makanan, dan dia tidak ingat Allah sama sekali. Jadi poh-poh 6 lewat baru semayang. Jadi model-model yang mekat laju, yang duduk di kantor hantam terbit, dia ingat yang imannya bagus sudah keluar, sudah salat asar jam 4. Orang munafik selalu mengatakan lungpreh watewo mentang bah 3 je bantu. Yang kerja entek si atek bah 3 mano. Entek si atek. Si ateknya karat maghrib baru semayang. Munafik. Hati-hatilah dengan janji Nabi, laknat Allah terhadap kaum munafik. Dan kemudian orang munafik susah melakukan salat Jumat. Makanya para munafikin hana hadir sembahyang Jumat. Menyona hadir 3. Alinya ketinggai barang melimang ke. Gak hadir dom 3 tu. Susah sekali. Pulang kerja langsung dia campakkan dirinya di atas kasur. Tidak ada uzur, tidak ada apapun. Azan Jumat berkumandang, dia masih tetap datang. Nah yang model truk wate kabeh khutbah baru truk. Semayang. Di awal sudah dikatakan munafik salat, tapi perilaku munafiknya tidak hilang. Begitu terus-terusan. Makanya dalam hadis riwayat Tabrani disebutkan, man tarakal juma' salasa marrat min ghairi uzrin, yang meninggalkan Jumat 3 kali saja tanpa uzur, taba'allahu minan nifaq. Dalam hadis yang lain, wa huwa minal munafiqin. Masuk golongan munafik. Artinya siap-siap masuk neraka walaupun dah semayang. Jika Allah hendak menyoal bertanya kepada Allah, nak ke semayang Jumat? Orang munafik menjawab, nah. Tetapi semayang sabi kara habis watih. Padahal pahala Jumat tidak dihitung lagi ketika khatib sudah berada di atas mimbar. Artinya dia hanya dapat tunai selesai Jumatnya. Dan yang terakhir, jemaah melakukan Allah, orang-orang munafik susah sekali melakukan salat jamaah. Orang munafik terasa ada besi di kakinya, berton-ton beratnya untuk mendirikan jamaah. Jarang hadir ke masjid. Bahkan banyak yang salat di rumahnya. Peka semayang di rumah sah. So pegahan sah. Tapi laki-laki tidak ditakdirkan Allah untuk salat di rumahnya. Nabi tidak pernah mengajarkan orang laki-laki salat di rumahnya. Apapun jabatan kita, jid ne pegah eselon 1, eselon 2, dempu eselon jid, menyauhana semayang jamaah, yang eselon munafik. Dumpu gelar ada kita lakukan, kita RC, kita MA, kita S1, kita S2, bahkan sudah dapat doktor, profesor. Kalau tidak mau salat jamaah, profesor munafik, doktor munafik, MA munafik. Menyobak but tulis seminar, bak but tulisnya tulis je cukup bagah.
Pergi sana, berangkat sini, subhanallah. Teruk bak watai semayang. Ada yang 5 meter rumahnya dari masjid, tidak mampu dia langkahkan kakinya ke dalam masjid. Kenapa? Munafiq, an-nifaq telah berada di dalam hatinya. Jumpa kitab kita baca, kita banggakan diri, long kali baca kitabnya, kitab macam kita lakukan. Bahasa Arab lu masya-Allah, nahu saraf lengkap, tapi semayang jamaah hana munafiq, alim munafiq, faqih munafiq. Makanya orang salat jamaah itu terpelihara dari kemunafikan. Maka jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah punca terjadinya maksiat. Kenapa? Orang tidak jaga salat. Maka banyak sekali orang yang melakukan maksiat, membunuh orang, melakukan tawuran, lalu kemudian menjadi begal, sabu-sabu di mana-mana. Yang ceritanya yang urus sabai, nah semayang. Padahal Allah telah katakan innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu bisa mencegah keji mungkar. Maka yang poh gop, yang poh urung-urung mukmin, ya, dia peras, dia ancam, dia bunuh, tanya kepada pelakunya, nah semayang, jaminan pasti hana semayang. Menyopi semayang, sembayangnya munafik. Maka na orang bertanya, long nak semayang tapi pekan je jahat. Na orang semayang tapi pekan nabu jahat. Munafik, salatnya salat munafik. Inilah yang harus kita tekankan. Berusahalah untuk keluar dari sifat nifak, berjamaahlah. Kuatkanlah diri untuk tetap datang memenuhi azan Allah, memenuhi panggilan Allah. Mudah-mudahan kita semua Allah selamatkan dari neraka Allah, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat nifak yang telah diberitahukan oleh Allah dan Nabi-Nya. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.